Pandemi mengakibatkan adanya krisis kesehatan dan ekonomi yang juga dihadapi oleh semua jemaat. Oleh karena itu, Gereja GKI Maranatha membuat kegerakan semua jemaat melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha atau LPKM. Pada bulan Juni yang lalu, LPKM sudah memulai dengan membagi paket sembako murah dan bahkan gratis kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Banyak kesaksian yang diperoleh, yang menguatkan tentang bagaimana pertolongan sekecil apapun bisa menjadi sebuah jawaban doa. Mari terus semangat dan bergerak bersama melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha. Untuk penyaluran donasi melalui LPKM, bisa mengirimkan ke akun BCA 222 096 8645 atas nama Yudo Para Irianto atau Bramanto Sefriadi Nugroho. Mengingatkan kembali bagi anggota RKM GKI Maranatha bahwa masa jatuh tempo keanggotaan RKM adalah selama 2 tahun. Oleh sebab itu, anggota RKM dimohon untuk melakukan pembayaran atau mengaktifkan kembali dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp ke Pendeta Umi Daryani di nomor 085 740 968833. Mohon disertakan nama lengkap, alamat, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Pembayaran bisa ditransfer melalui rekening BCA 222 08 40 720 atas nama Joko Junaidi.
Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat kami. Terima kasih Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Engkau menolong dan menopang kami Tuhan. Biar hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Karena Kau Allah yang setia, Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Pujilah nama. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai kembali di dalam ibadah online hari ini. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Kau memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu menuntun kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya hari ini adalah closer, lebih dekat. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saya ulangi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudaraku, pemazmur menunjukkan kepada kita sebuah hasrat. Hasrat itu adalah keinginan dan harapan yang sangat kuat. Jadi hasrat itu adalah keinginan dan harapan yang sangat kuat. Jadi pemazmur menunjukkan kepada kita sebuah keinginan yang kuat, harapan yang kuat akan Tuhan. Nah saudaraku, seberapa jauh kita memiliki ini kepada Tuhan kita? Apakah keinginan kita sangat kuat, harapan kita sangat kuat akan Tuhan, merindukan Tuhan, sebuah kerinduan akan Tuhan yang sangat-sangat kuat sekali, yang sangat dalam. Dan hal ini saudara yang menarik, diungkapkan dengan sebuah kiasan yang sangat indah, yaitu seperti rusa, dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudaraku, sebuah ungkapan hati yang sangat luar biasa dari pemazmur ini. Nah, saya berdoa bahwa hal ini ada di dalam hidup setiap kita. Kerinduan akan Tuhan yang sangat kuat. Harapan kita untuk mendekat kepada Tuhan sangat kuat sekali. Pemazmur menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Pertanyaannya adalah, mengapa pemazmur memakai kiasan rusa? Atau menggambarkan hasrat dan kerinduannya akan Tuhan yang begitu kuat, digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kenapa dia menggambarkan seperti rusa? Nah saudaraku, seekor rusa biasanya berusaha hidup di daerah yang tidak jauh dari sungai. Jadi rusa itu hidup tidak jauh dari sungai. Mengapa? Karena ia akan selalu datang, rusa itu akan selalu datang untuk minum air dari sungai itu. Jadi sungai itu menjadi sebuah kebutuhan bagi rusa itu. Nah, kita melihat bahwa saat rusa datang untuk minum di pinggiran sungai itu, seringkali hidupnya terancam bahaya karena harus berhadapan dengan para predator seperti buaya yang hidup di sungai itu. Jadi sangat riskan juga ketika dia mendekat sungai, dia harus berhadapan dengan predator seperti buaya yang hidup di sungai. Nah, meskipun demikian, rusa tidak pernah memikirkan bahaya yang akan ia hadapi. Kenapa? Karena baginya yang terpenting adalah bagaimana bisa mendapatkan air dari sungai itu untuk menghilangkan rasa hausnya. Nah, saudaraku, di balik kiasan pemazmur menggambarkan kerinduan akan Tuhan yang sangat kuat, harapan akan Tuhan yang sangat kuat, itu digambarkan seperti rusa. Ternyata ada makna di balik itu semua. Jadi rusa ini
Pertama, dia berusaha untuk hidup di daerah yang tidak jauh dari sungai. Ini poin yang pertama, saudara. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Kalau kita punya kerinduan dan kehausan akan Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak ingin hidup jauh dari sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan yang menarik juga, ketika rusa itu datang ke sungai dan minum air itu, dia tahu ada risiko, ada bahaya, yaitu buaya, binatang-binatang yang buas yang akan memangsanya. Tetapi itu tidak pernah menghalangi rusa itu untuk datang ke sungai itu dan minum air itu. Sebab yang dipikirkan, yang memenuhi pikiran, yang ada di dalam pikiran rusa itu adalah bagaimana ia mendapatkan air dari sungai itu untuk menghilangkan rasa hausnya. Jadi pemazmur ini berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Artinya kerinduannya, harapannya akan Tuhan begitu kuat. Sekalipun ada tantangan-tantangan di depan ketika dia mencoba mendekat kepada Tuhan, tetapi dia tidak memikirkan tantangan itu. Sebab yang ada di pikirannya adalah dia bertemu dengan sungai itu, bertemu dengan Tuhan itu. Karena dia membutuhkan Tuhan itu. Membutuhkan Tuhan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa jauh rasa membutuhkan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Saudaraku, ada banyak orang berkata demikian. Seringkali keadaan-keadaan yang tidak baik, situasi-situasi yang kurang baik untuk kita, seperti saat-saat ini, itu menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kebutuhan kita yang terbesar dalam hidup ini itu apa sih? Dan biasanya lewat kejadian seperti ini, kita akan bisa mengintrospeksi hidup kita. Kita bisa mengoreksi hidup kita. Selama ini, kebutuhan yang terbesar di dalam hidup kita ini apa? Dan seringkali kalau kita bicara soal kebutuhan yang terbesar, itulah yang kita cari setiap hari. Kira-kira apa? Pertanyaannya adalah, adakah Tuhan itu menjadi kebutuhan yang terbesar di dalam hidup setiap kita? Nah, kalau benar itu Tuhan yang menjadi kebutuhan yang terbesar di dalam hidup kita, saya percaya tantangan apapun tidak akan pernah menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan, untuk merindukan Tuhan. Sebab hasrat, yaitu keinginan kita, harapan kita itu sangat kuat, dan kita membutuhkan itu. Kita tidak akan berpikir tentang halangan, tantangan yang ada, karena yang kita butuhkan adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah sumber dari segala kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk selalu bergantung kepadanya. Kita diciptakan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Bahasa saya berkata, kita diciptakan tidak untuk berjalan sendirian. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ketergantungan kita dengan Tuhan itu begitu kuat. Jadi kebutuhan yang terutama dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Sebab kita diciptakan bukan untuk jalan sendiri atau jalan dengan pribadi yang lain selain Tuhan. Tidak. Dalam kehidupan ini yang bisa mensuplai kekuatan dan bisa menghidupkan visi kehidupan kita, yang bisa menghidupkan rohani kita, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Dan Anda akan kuat, akan sehat rohani Anda karena Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan untuk selalu bergantung kepadanya. Karena kebutuhan yang terutama dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Serta segala hal yang kita perlukan, ingat ini, segala hal yang kita perlukan di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, sehingga setiap kita memiliki perbekalan yang lebih dari cukup, itu datangnya juga dari Tuhan. Saya ulangi, segala hal yang kita perlukan di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, hingga setiap kita memiliki perbekalan yang lebih dari cukup, itu datangnya dari Tuhan. Saudaraku, kalau digambarkan bahwa hidup ini sebuah perjalanan,
maka butuh perbekalan. Butuh perbekalan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Tuhan itulah yang memberikan perbekalan yang lebih dari cukup di dalam perjalanan kehidupan kita. Semua itu datang dari Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan untuk tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, catat baik-baik bahwa kerinduan kita akan Tuhan semestinya tidak bisa dihentikan, tidak bisa dikalahkan oleh tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi setiap hari. Masalah boleh datang, kita bisa menghadapi banyak hal, karena memang kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi itu tidak boleh menghentikan atau mengalahkan kerinduan kita akan Tuhan di dalam hidup ini. Karena kita memang diciptakan untuk tidak berjalan sendiri. Dan yang kedua, bahwa dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan ini, kita membutuhkan perbekalan. Dan kalau Anda dan saya ingin perbekalannya lebih dari cukup dalam perjalanan kehidupan ini, Anda harus punya kerinduan akan Tuhan. Karena itu hanya diberikan oleh Tuhan, datang dari Tuhan. Semua perbekalan yang lebih dari cukup itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur memberi sebuah gambaran tentang betapa besarnya kerinduannya akan Tuhan. Dengan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dan yang menarik, ada satu kalimat yang diucapkan di belakangnya, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi pemazmur memberikan sebuah gambaran tentang betapa besar kerinduannya akan Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ketiga. Saya baca sekali lagi. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah. Nah, saudaraku, dari apa yang dikatakan oleh pemazmur ini terkandung pengertian yang sangat perlu kita pahami dan mengerti. Dari ketika dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, dari apa yang dikatakan ini, ada pengertian yang sangat perlu kita pahami. Yang pertama, saudara, bahwa yang dikatakan oleh pemazmur ini adalah berbicara tentang hadirat Tuhan. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yaitu bicara soal hadirat Tuhan. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Mazmur ini adalah Bani Korah dalam ayat ini. Saudara. Dahulu di zaman Musa, angkatan terdahulu dari Bani Korah pernah memberontak kepada Musa pada zaman itu. Namun beberapa generasi yang kemudian mereka menjadi orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Kalau Anda baca sejarah itu, mereka melayani di bait Allah sebagai pemusik, pemuji Tuhan, dan ada yang menjadi penjaga pintu bait Allah. Suatu ketika mereka harus berada jauh dari Yerusalem, Bani Korah ini dan bangsa ini, bangsa Israel itu. Betapa hati mereka menjadi gundah gulana merindukan hadirat Allah, karena pada zaman itu bait Allah ada di Yerusalem. Dan kemudian mereka merindukan kembali bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, bait Allah itu adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di sana. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hati mereka gundah gulana ketika mereka berada jauh dari Yerusalem. Hati mereka kosong rasanya, merindukan, seperti sepasang kekasih yang tadinya selalu bersama, kini mereka terpisah dan rindu untuk bertemu kembali. Jadi kalau Anda perhatikan seperti seorang kekasih yang dulunya bersama, kemudian sekarang berpisah dan merindukan kembali untuk bertemu. Dan tidak ada siapapun yang dipikirkan kecuali
sang kekasih itu sendiri. Luar biasa saudaraku. Jadi Bani Korah ini dulunya memang pernah memberontak Musa. Tapi pada generasi berikutnya, Bani Korah ini adalah Bani yang mengasihi Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Jadi betul-betul merindukan Tuhan. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang dirindukan setiap waktu. Seperti saya gambarkan tadi, seperti seorang kekasih yang tadinya selalu bersama, mereka terpisah dan rindu kembali untuk bersama kembali. Yang dirindukan hanya kekasih, sang kekasih itu sendiri. Nah saudaraku, kerinduan akan hadirat Tuhan yang begitu kuat itulah yang digambarkan oleh Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, dan itu tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Merindukan tentang hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hadirat Tuhan adalah tempat tinggal atau habitat rohani kita sebagai orang yang percaya. Saya ulangi lagi, hadirat Tuhan adalah tempat tinggal atau habitat rohani kita sebagai orang yang percaya. Jangan keluar dari tempat itu. Walau kita secara jasmani berada di dunia ini dan menghadapi segala hal yang harus kita hadapi, tapi jangan keluar dari habitat rohani itu, yaitu hadirat Tuhan. Sekalipun secara tubuh jasmani kita hidup di dalam dunia ini dan kita menghadapi begitu banyak tantangan, menghadapi begitu banyak pergumulan dan segala hal yang tidak baik kita hadapi dalam hidup ini, yang bisa menekan hidup kita. Tetapi jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempat tinggal atau habitat rohani kita sebagai orang yang percaya. Nah, Bani Korah ini merindukan, pemazmur ini merindukan akan Tuhan, hadiratnya. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Merindukan hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua dari apa yang dia katakan itu saudaraku, bahwa hal ini juga berbicara selain hadirat Tuhan, berbicara tentang perkataan atau firman-Nya. Pemazmur ini juga merindukan akan perkataan dan firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang ke-11 berkata demikian, dengarlah hai putri, lihatlah dan sendingkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Artinya apa? Saudaraku, jadikan Tuhan itu prioritas. Firman Tuhan itu prioritas. Dengarkan perkataannya. Saudaraku, saya gambarkan seperti ini. Sepasang kekasih yang sedang melepas rindu satu dengan yang lainnya, dengan pasangannya, tentu saja bukan hanya ingin dekat dalam arti jarak saja, bukan hanya dekat secara jarak atau tubuh saja, namun juga rindu untuk saling menyatakan dan saling mendengarkan isi hati mereka masing-masing. Nah saudaraku, jadi ketika kita merindukan Tuhan, itu sebenarnya kita seperti seorang kekasih yang rindu satu dengan kekasih kita itu, dengan Tuhan kita. Bukan hanya ingin dekat secara jarak saja, tetapi juga rindu untuk saling menyatakan, saling mendengarkan isi hati mereka masing-masing. Ingat, Tuhan juga punya curahan hati. Tuhan juga ingin menyatakan isi hatinya lewat firman-Nya kepada setiap kita. Dan kita apalagi kita merindukan itu untuk hidup setiap kita. Nah saat ini saudaraku, setiap kita diingatkan kembali akan hal yang sangat esensi dalam kehidupan setiap kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan kerinduan kita akan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dan kerinduan kita akan Tuhan. Ini sangat-sangat esensi di dalam hidup setiap kita. Ada banyak hal yang kita pikir itu adalah sebuah beban dalam hidup ini, yang sangat berat, bahkan itu hal yang mustahil untuk kita bisa lewati. Kita hidup di dunia ini, tentu pikiran kita seringkali memikirkan sesuatu yang berat dan itu menjadi beban dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita berpikir bahwa itu mustahil untuk kita bisa lewati.
Ternyata saudaraku, semua hal tersebut tidaklah seperti apa yang kita pikirkan kadang-kadang. Ketika kita memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat dan terus-menerus dengan Tuhan, ternyata semua jawaban yang sangat kita nantikan itu saudaraku, terbungkus dalam sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, ada banyak hal yang kita pikir itu adalah sebuah beban yang sangat berat, bahkan hal itu mustahil untuk bisa kita lewati. Kita berpikir ini masalah yang berat, tidak bisa kita lewati. Ternyata tidaklah seperti apa yang kita pikirkan. Tidaklah seperti demikian ketika kita memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat dan terus-menerus dengan Tuhan. Ternyata semua jawaban yang sangat kita nantikan itu terbungkus dalam sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi di dalam sebuah hubungan itu ada jawaban-jawaban dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Ada banyak hal di dalam hubungan itu, ada hal yang Tuhan bisa nyatakan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang dulu kita anggap berat, yang kita anggap sebagai beban yang berat, bahkan mustahil untuk kita bisa lewati, ternyata tidak seperti apa yang kita pikirkan. Ternyata Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Dan di dalam hubungan kita dengan Tuhan terkandung jawaban-jawaban Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah hubungan dengan Tuhan secara sehat setiap waktu. Saya ulangi lagi, milikilah hubungan dengan Tuhan secara sehat setiap waktu. Dan jangan pernah jadikan Tuhan sebagai benteng terakhir setelah segala usaha kita tidak berhasil. Saya ulangi lagi, milikilah hubungan dengan Tuhan secara sehat setiap waktu. Setiap waktu Anda bangun hubungan, day by day, bangun hubungan dengan Tuhan secara sehat. Jangan pernah jadikan Tuhan sebagai benteng terakhir setelah segala usaha kita tidak berhasil. Jadi saudaraku, setelah tidak berhasil, baru kita pakai Tuhan sebagai benteng hidup kita. Saudaraku, lebih baik dari sekarang ini, setiap waktu, setiap hari, Anda memiliki hubungan dengan Tuhan secara sehat setiap waktu. Dan sekali lagi, jangan pernah jadikan Tuhan sebagai benteng terakhir setelah segala usaha kita tidak berhasil. Saudaraku, betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kita. Di atas semua kejadian yang kita hadapi hari-hari ini, adakah kerinduan kita akan Tuhan semakin besar? Adakah harapan dan hasrat kita kepada Tuhan semakin kuat? Saudaraku, rindukan hadirat Tuhan setiap waktu. Itu adalah tempat tinggal kita sebagai orang yang percaya, habitat rohani kita. Jangan pernah keluar dari tempat itu. Rindukan Tuhan. Seperti pemazmur berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia merindukan Tuhan, hadiratnya setiap waktu di dalam hidupnya. Demikian juga kita. Itu habitat rohani kita. Dan jangan pernah Anda mencoba keluar dari tempat itu. Kalau Anda keluar dari tempat itu, Anda akan kehilangan kekuatan, Anda akan kehilangan segala-galanya dalam hidup ini. Dan yang kedua, saudara, rindukan perkataannya dan firman-Nya. Seperti sepasang kekasih, tentu ketika dia rindu dan ingin ketemu, bukan hanya bicara soal jarak secara tubuh saja, tetapi ada sebuah komunikasi. Ada perkataan, ungkapan hati satu dengan yang lainnya. Demikian pun dengan Tuhan. Tuhan ingin menyatakan isi hatinya kepada setiap kita. Dan kita juga bisa mengungkapkan hati kita kepada Tuhan. Dan saudaraku, kalau Anda memiliki hubungan yang demikian, dan Anda bangun sehat, secara sehat setiap hari, day by day, dan tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai benteng terakhir setelah Anda gagal, Anda akan menikmati jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari Tuhan. Dan jawaban-jawaban dari Tuhan itu
seringkali terbungkus di dalam sebuah hubungan. Anda akan takjub dibuatnya. Ada begitu banyak cara Tuhan nyatakan sesuatu di dalam sebuah hubungan. Dan itu akan menjadikan kekuatan yang besar bagi hidup Anda dan saya. Nah, biarlah firman Tuhan ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana ini, untuk mengingatkan kembali akan kerinduan kami, hasrat kami, harapan kami, keinginan yang kuat akan Engkau. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang merindukan Engkau senantiasa, tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu adalah tempat tinggal rohani kami, dan kami tidak akan keluar dari tempat itu, sekalipun kami menghadapi tantangan dan masalah. Dan kami juga ingin Tuhan mendengarkan Engkau berkata-kata, tinggal di dalam perkataan dan firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam sebuah hubungan yang sangat dekat itu, ada kekuatan dan jawaban-jawaban yang tidak terpahami oleh kami sebelumnya. Bahkan beban-beban yang kami anggap sebagai beban yang berat dalam kehidupan ini, yang membuat kami rasa frustasi dan bahkan mustahil untuk kami lewati. Ketika kami memiliki hubungan dengan Engkau Tuhan, maka seringkali semua yang kami pikirkan itu tidaklah terjadi. Sesungguhnya di sana Tuhan memberikan kekuatan di balik hubungan itu. Ternyata ada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa saat ini, Tuhan, untuk setiap orang yang mendengar berita firman ini, dan baru pertama kali mereka membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan memberkati hidup mereka hari ini. Bagi saudara dan Bapak Ibu yang baru pertama kali ini mendengar berita firman dan membuka hati untuk Yesus dan mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu secara pribadi. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sungguh hatinya dibukakan oleh Tuhan dan dengan rendah hati mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu di tempat engkau berada, dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Ampuni segala pelanggaran dan dosaku. Aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mau tinggalkan segala pelanggaran dan dosa-dosaku. Aku mau hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan hidupku oleh darah-Mu, dan berikan kepadaku hati yang baru, roh yang baru, dan biarlah aku menikmati kehidupan yang baru di dalam Engkau. Tuhan Yesus, aku mau berjalan bersama dengan Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi aku undang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus Tuhan, Engkau memberikan pertumbuhan. Roh Kudus, Engkau menuntun mereka, dan Engkau bawa mereka menikmati hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus, yang sudah berdoa bersama dengan saya tadi, dan kiranya Bapak Ibu ingin bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu juga membutuhkan bantuan untuk bertumbuh, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca, dan kami siap untuk membantu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Saya mengingatkan kembali akan pesan firman Tuhan hari ini
bahwa memiliki hubungan dengan Tuhan dan memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan adalah hal yang sangat penting yang harus kita bangun setiap hari dalam hidup setiap kita. Sebab jawaban-jawaban Tuhan itu terbungkus di dalam sebuah hubungan itu sendiri. Dan kita akan melihat dan kita akan merasakan dan menikmati jawaban-jawaban yang luar biasa dari Tuhan. God will make a way. Tuhan yang membuka jalan seluruh kehidupan kita. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan di belantara. Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dalam ibadah ini, baik lewat pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan. Dan mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Engkau sertai dari awal sampai akhir. Kami sungguh percaya Tuhan, hadirat-Mu yang manis, firman-Mu akan membawa hidup kami semakin dikuatkan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Hasrat kami, kerinduan kami, keinginan kami akan Engkau semakin kuat. Dan bahkan itu terus ada dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan kami juga menjadi orang-orang yang suka untuk mendengarkan firman-Mu dan perkataan-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, ada jawaban-jawaban yang begitu mengagumkan dari hubungan yang kami bangun dengan Engkau. Sesungguhnya di balik hubungan itu ada satu jawaban-jawaban yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Karena itu yang akan menjadi kekuatan kami dalam perjalanan hidup kami. Perbekalan rohani kami tidak akan pernah habis. Kami akan berkelimpahan dalam perbekalan rohani dalam perjalanan hidup kami. Sekalipun kami harus menghadapi badai, sekalipun kami harus menghadapi tantangan, kami tetap akan memiliki perbekalan rohani yang lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Berkati setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang sakit COVID-19 dan bahkan juga sakit yang lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka dengan sempurna oleh kuasa darah-Mu. Dan Engkau juga memberkati setiap umat-Mu Tuhan, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, bahkan keuangan mereka, seluruhnya Tuhan yang dibutuhkan. Tuhan sumber pertolongan. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka.
dan Engkau terus memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan hati-Mu untuk bangsa ini, dan bahkan Engkau tidak pernah berhenti bekerja untuk bangsa ini. Bahkan Engkau akan terus melakukan hal yang terbaik untuk bangsa ini, dan sehingga bangsa ini keluar dari masa-masa yang sulit. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Roh hikmat dan kebijaksanaan ada pada mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah dan umat kepunyaan Allah, biarlah engkau pulang dengan membawa berkat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.